Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini, pada poin yang kedua ini, saya akan membahas tentang Sabat, baik pemaknaan bagi Yahudi maupun bagi umat Kristiani, di mana Yesus sudah memberikan arti yang baru. Sebetulnya bukan arti yang baru, melainkan kisah ini Yesus tuh ingin mengembalikan makna Sabat kepada pada aslinya gitu ya, pada aslinya. Dan kisah ini sebetulnya diawali ketika Yesus masuk ke rumah ibadat. Yesus mendapati ada orang yang mati sebelah tangannya, dan mereka mengamati Yesus. Banyak orang Yahudi dan ahli Taurat yang mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka bisa mempersalahkan Yesus. Dan sebelum Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu, mereka bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Dan Yesus menjawab, kalau ini sebenarnya jawabannya ada beberapa versi gitu ya, Matius, Markus, ataupun Lukas. Matius itu menjawab dengan, menurut Injil Matius, Yesus menjawab, kalau seorang di antara kamu punya domba, domba itu jatuh ke lubang pada hari Sabat. Bukankah kamu akan mengambil dan mengeluarkan domba itu? Dan kita akan lihat bahwa bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba, gitu ya. Nah, itu adalah suatu suatu argumen yang diberikan oleh Yesus sebetulnya, tapi argumen itu diberikan dengan cara bertanya. Kemudian kalau dari Markus maupun Lukas malah memberikan jawab yang lebih keras lagi. Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Kamu berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh seseorang? Dan kemudian orang Farisi itu, mereka pun terdiam gitu ya. Dan Yesus berduka cita atas kedegilan mereka. Dan juga akhirnya Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu dan sembuhlah tangannya itu. Tetapi setelah orang Farisi dan ahli Taurat melihat Yesus berkata-kata dan juga menyembuhkan, melakukan mukjizat di hadapan mereka, justru mereka ingin membatalkan mukjizat Yesus ini dengan nama hukum atau tradisi Yahudi gitu ya. Dan akhirnya orang Farisi bersekongkol dan orang Herodian untuk membunuh Yesus. Bayangkan betapa menyedihkannya pada saat itu, orang Farisi itu seharusnya, atau pada saat konteks pada saat itu orang Farisi itu bermusuhan atau saling bersaing dengan orang Herodian. Sebab orang Farisi itu kan pelopor atau eh, petinggi agama gitu ya. Orang Farisi petinggi agama, tapi orang Herodian itu kan simpatisan gitu ya dari Herodes, Antipas gitu. Jadi yang satu pegang politiknya, yang satu pegang agamanya. Jadi mestinya mereka tuh bersaing. Tapi dalam hal kasus ini, ketika mereka menghadapi Yesus, mereka akhirnya bersekongkol gitu ya untuk membunuh Yesus. Nah, ada dua hal sebetulnya pada poin ini yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, Sabat sebetulnya sebagai hari pemulihan. Dan kemudian yang kedua adalah relevansi kontemporer atau relevansi masa kini yang bisa kita pelajari sebagai sebagai bekal gitu ya setelah jazz dari malam hari ini. Oke, yang pertama tentang makna Sabat, yaitu Sabat sebagai hari pemulihan. Dalam bahasa Ibrani, yaitu Syabat itu adalah inti identitas religius Israel atau bangsa Yahudi. Dan ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Musa. Dan ada dasarnya ya di Keluaran dan juga di Ulangan, sebagaimana yang sudah diberikan oleh Coach Jos tadi di awal presentasinya. Dan Sabat itu adalah hari istirahat total yang menggambarkan perjanjian antara Allah dan juga manusia atau Israel pada saat itu. Jadi Sabat ini sebenarnya hari perhentian dan sudah ditetapkan dalam kitab Taurat. Dalam konteks perjanjian baru, orang-orang Farisi, ahli Taurat ini menambahkan beberapa larangan atau ada 39 kategori larangan kerjaan atau melakos gitu ya, sebagai pagar hukum untuk menjaga kesucian Sabat sebetulnya. Jadi 39 larangan ini adalah tafsir kemudian. Dan memang pada saat itu tafsir Sabat itu sangat sangat sentral, sangat diatur, dikodifikasi gitu ya oleh kelompok Farisi dan juga para ahli Taurat. Nah, 39 kegiatan itu beberapa tadi sudah diberikan sama Coach Jos yang menabur, membajak gandum, menuai gandum gitu ya, mematikan api, membangun, menulis dua huruf itu yang di sebelah kanan KT gitu ya. Dan juga
menyembuhkan orang sakit. Nah, kan yang di sebenarnya Yesus kan tidak melanggar melakot yang asli, tapi dia dianggap melanggar turunan atau tafsiran dari kegiatan ini. Misalkan boneh gitu ya, yang di bawah kanan BN itu artinya membangun atau goses, sharing atau artinya memotong gitu ya, memotong. Jadi menyembuhkan orang sakit itu dianggap membangun atau memotong agar menjadikan orang yang sakit tadi lebih lebih bervalue ya, lebih bermakna bagi masyarakatnya. Namun demikian tentu golongan Farisi atau ahli Taurat ini berniat untuk membatalkan mukjizat Yesus itu di hadapan mereka. Nah, pada saat yang bersamaan, akhirnya Yesus mengajar di sinagoga yang pada saat itu berfungsi sebagai pusat ibadat sebetulnya. Pusat ibadat, pengajaran, komunitas sosial bagi bangsa Yahudi, dan orang Farisi sebagai penjaga tradisi itu punya pengaruh yang cukup besar lah ya di sinagoga itu. Begitu. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa orang Farisi dan Herodian itu yang biasanya mereka bersaing, tapi sekarang mau bersekongkol itu bersekutu untuk melawan Yesus karena melihat ada ancaman. Dan kita tahu bahwa pada abad pertama masih pada zaman pada konteks itu Yudaisme itu memang sangat terpolarisasi ya. Ada kaum Farisi yang menjaga hukum-hukum dan juga ada elit Saduki misalnya dan juga beberapa kelompok lain yang kecil-kecil seperti Esenia ataupun Zelot. Dan dalam hal ini kaum Farisi memperhatikan Yesus karena 2 minggu yang lalu mungkin saya kira sudah dijelaskan. Orang Farisi memperhatikan Yesus karena Yesus memperlihatkan otoritasnya dalam pengajarannya, dalam interpretasi Taurat yang pada saat itu menantang status quo mereka. Jadi mestinya tentang agama harusnya datang pada kaum Farisi gitu ya. Tapi Yesus tiba-tiba memberikan pengajaran dan ternyata punya wibawa itu. Nah, sehingga itu menantang status quo mereka. Dan tindakan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat itu tidak hanya sekedar uh, perilaku medis saja, tapi kita bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu provokasi terhadap ajaran agama mereka secara teologis ataupun secara politis pada saat itu. Oke, next. Nah, Matius 12 ayat 10 dan Lukas 6 ayat 7. Apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Pada awalnya, Sabat itu kan sebetulnya hari peringatan ketika Allah beristirahat pada hari ketujuh. Dan Sabat juga jadi tanda perjanjian gitu ya. Jadi pada awalnya Sabat itu adalah hari berkat, hari pemulihan. Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia Sabat gitu ya. Tapi tafsir manusia itu sendiri ditambahkan sehingga menjadi banyak sekali daftar larangan-larangan eh, dan pada akhirnya makna sesungguhnya dari Sabat itu menjadi terabaikan. Nah, ketika Yesus ditanya hal yang demikian, apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus juga sudah tahu dulu nih bahwa mereka ini degil hatinya, bebal gitu ya, keras hatinya. Sehingga pertanyaan itu terjadi, sehingga pertanyaan itu ditanyakan oleh mereka. Bayangkan aja kalau Yesus menjawab, ya boleh. Berarti kan Yesus akan dituduh melanggar peristirahatan pada hari Sabat yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Tapi kalau Yesus menjawab tidak boleh, berarti dia akan dituduh dengan kejam gitu ya, sebagai kurang perasaan. Dan itu kan tidak sesuai dengan praktik ajarannya sendiri. Jadi Yesus jelas melihat kebusukan akan jebakan ini, bahkan Yohanes Kristostomus sendiri mengatakan atau menuduh gitu ya, mereka buta akan cinta pada kekayaan, cinta akan barang lebih daripada manusia. Mereka menjadi sangat keras kepala. Dan bahkan ketika orang itu sudah disembuhkan, orang Farisi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Mereka, Hayden Bible Commentary, mereka tidak mencari pembelajaran atau perbaikan, tapi justru kesempatan untuk menjerat Yesus dalam firman-Nya. Dan orang Farisi menjadi sangat menyedihkan karena ini. Orang Farisi lebih ingin menjebak Yesus daripada bersuka cita atas kesembuhan orang.
Dan diamnya orang Farisi sebetulnya menunjukkan kesadaran akan kesalahan mereka. Dan inilah perbandingannya sebetulnya. Ketika kita membaca ini, tentu kita berimajinasi bahwa Sabat yang semestinya dirancang gitu ya sebagai sungai kehidupan gitu ya. Kemudian itu dikurung menjadi dalam aturan-aturan yang beku. Yang semestinya menjadi pemulihan saat ini malah berbalik jadi rantai yang membelenggu. Mestinya Sabat juga dirayakan gitu ya, di meja perjamuan untuk siapapun sudah menjadi berubah menjadi timbangan yang mengukur dosa bahkan dengan ketakutan. Sabat yang mestinya adalah hadiah dari Tuhan itu sendiri, manusia membungkusnya dengan tangan kecurigaan. Otoritas Yahudi itu ya, yang mengubahnya menjadi banyak sekali daftar larangan. Dan kita sampai pada Markus 3 ayat 5. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Yesus berdiri di tengah rumah ibadat dan matanya menatap orang yang sakit, menatap orang yang hadir itu semuanya, bukan dengan penghakiman tapi dengan duka cita yang mendalam. Sabat yang harusnya jadi pembebasan tapi malah menjadi medan pertempuran gitu ya, antara belas kasih ataupun kekerasan hati. Betul bahwa Yesus tahu di balik tatapan Yahudi yang penuh dengan kecurigaan ada hati yang mengeras seperti batu gitu kan, bahwa mereka menolak melihat terang kebenaran. Jadi di tengah ataupun dilema dari ketimpangan ini, Yesus mau hadir sebetulnya, memberi pelajaran bagi orang Yahudi. Dia sengaja tidak menyembuhkan orang sakit itu secara langsung, dia datang terus kemudian langsung disembuhkan gitu ya. Tapi Yesus ingin menanya-nanya dulu gitu ya. Yesus ingin quote unquote menerangkan kepahitan dari bangsa Yahudi itu sendiri. Ingin melunakkan hati mereka terlebih dahulu. Tapi bahkan setelah diberikan buktinya pun mereka malah makin tidak percaya. Malah mereka mencari anggapan akan pelanggaran hukum. Mukjizat Kristus, mereka berharap itu adalah suatu pelanggaran hukum. Tapi kalau kita pikir-pikir kembali, Cornelius Alapide mengatakan bahwa kemarahan Yesus bercampur akan belas kasihan sebab dia marah akan ketidakpercayaan, marah kepada dosa mereka. Mereka bahkan berharap mukjizat Kristus adalah pelanggaran hukum. Jerome Bible Commentary dan juga Nabre Commentary saya tambahkan di sini pada kalimat yang terakhir. Kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin iri hati lah, sifat iri hati manusialah yang akhirnya menutup mereka untuk melihat mukjizat Kristus. Iri hatilah yang bertanggung jawab atas fakta ini, atas fakta bangsa Yahudi menolak keselamatan daripada Yesus. Kekerasan hati sebetulnya adalah pemberontakan moral kan itu kan. Ini adalah suatu pilihan sebetulnya. Kita bisa pilih untuk memeluk keegoisan, menolak kerendahan hati, menutup mata dari kasih, itu seperti di The Bible. Tapi orang Farisi sengaja memilih untuk tetap buta. Mereka mengakui kebenaran Yesus, berarti artinya melepas status quo mereka, kuasa, tradisi, harga diri mereka, itu semua dilepas. Maka inilah bukti bahwa orang Yahudi itu sangat terbelenggu, sangat terpenjara oleh aturan yang mereka buat sendiri, legalisme gitu ya, aturan dan tradisi yang mereka buat sendiri. Jadi ini sungguh ironis. Tapi paling tidak dalam slide ini kita bisa belajar beberapa hal. Bahwa kekerasan hati kita, manusia, itu mampu menolak Tuhan. Bahkan ketika Yesus sudah berdiri di hadapan kita, melakukan mukjizat, kekerasan hati kita, sifat iri hati itu bisa menolak, membuat kita menolak kehadiran Tuhan. Dan legalisme ataupun aturan yang tanpa kasih itu adalah suatu penjara yang membutakan sebetulnya. Bahkan iri hati pun bisa mengubah orang Farisi yang semestinya sebagai pemimpin agama malah menjadi pembunuh dari kasih itu sendiri. Jadi mungkin kita bisa merefleksikan gitu ya. Apakah ada dalam hidup kita di mana kita malah mengeraskan hati, menolak kebenaran karena kesombongan tradisi ataupun karena ketakutan-ketakutan kita sebagai manusia. Oke,
Saya akan lanjut. Ya, dan kemudian Yesus berkata, dengan marah ia memandang ke sekeliling, kemudian berkata, ulurkanlah tanganmu. Sorry, kelebihan satu slide. Oke, ketika Yesus ditanya, apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat, Yesus melihat kebencian ini, gitu ya. Maka Yesus menghindari pertanyaan mereka dengan sebuah pertanyaan lagi. Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, Jeremy Bible Commentary mengatakan ini adalah suatu argumen yang namanya a fortiori. Nah, ini saya juga baru belajar ini hari ini, gitu ya. Ini adalah argumen sebetulnya untuk menjelaskan kalau hal yang lebih universal, hal yang lebih umum, hal yang lebih besar itu sah terjadi, maka itu pun juga berlaku untuk hal yang lebih kecil, gitu ya, untuk hal-hal yang lebih spesifik sifatnya. Mungkin kalau dalam matematika ini namanya prinsip induksi, gitu ya. Kalau berlaku untuk yang banyak, apalagi yang kecil-kecil pasti juga berlaku, gitu. Nah, dalam hal ini diterapkan pada domba sebetulnya. Kalau domba saja kamu cari, walaupun dia sakit terjatuh dalam lubang, apalagi manusia yang jauh lebih berharga daripada domba, gitu. Domba yang tidak seberapa saja kamu tarik, masa manusia kamu biarkan mati? Jadi ini adalah tindakan yang sebenarnya sifatnya provokatif tentu saja, gitu ya. Tapi sekaligus memberikan pelajaran uh, experiential learning, gitu ya. Pelajaran secara pengalaman yang nyata bagi orang-orang Yahudi. Jelas provokatif bahwa Yesus tahu orang Farisi menganggap penyembuhan pada Sabat itu adalah hal yang tabu, hal yang tidak boleh, tapi sebagai pelajaran bahwa Yesus langsung menggunakan kasus nyata untuk mengajarkan prinsip moral secara lebih detail sebetulnya. Jadi jelas bahwa pertanyaan ini bukanlah sekedar retorika, tapi tentu saja ujian hati, gitu ya, dan juga menunjukkan ironi dari uh, bangsa Yahudi itu sendiri. Yesus dengan sengaja memperluas makna ini dari sekedar pekerjaan di hari Sabat, justru malah menjadi kebaikan dan kejahatan. Berbuat baik atau berbuat jahat itu kan menjadi sangat keras sekali. Sabat yang harusnya itu menjadi hari pemulihan, hari pembebasan, dan saat ini malah menjadi perbincangan moral. Kebaikan melawan kejahatan. Ini kan sangat kontras sekali. Dan respon orang Yahudi yang diam, artinya mereka lebih peduli aturan daripada manusianya. Maka saat ini Yesus berusaha untuk mengembalikan makna Sabat. Bukanlah hari yang tidak berbuat apa-apa, tapi ini adalah hari pemulihan kehidupan. Dan tradisi Yahudi sendiri kok yang memang mengizinkan tindakan penyelamatan darurat kok, gitu. Cornelius Alapide memberikan tambahan yang terakhir bahwa Sabat dirancang untuk memulihkan manusia, bukan membelenggunya. Nah, kita baru masuk slide yang terakhir nih di 2.1. Tradisi dan pembaruan iman. Jadi ketika Yesus itu memberikan arahan untuk ulurkanlah tanganmu, perintah ini bukan hanya untuk si sakit saja, tapi sekaligus juga tantangan kepada mereka yang hadir. Beranikah kalian itu mengulurkan tangan atau tetap menggenggam erat batu tradisi itu? Dan Santo Athanasius memberikan kiasan, gitu ya, sangat filosofis sekali. Biarlah orang yang melihat terus melihat, biarkan mereka yang menolak untuk mendengar yang ingin mereka lakukan. Biarlah orang yang keras hatinya menjadi batu, tapi biarlah tanganmu menjadi penuh dan lembut. Dan ini suatu kontras, pemisahan yang cukup 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 kontras, gitu ya. Tangan yang orang sakit itu terulur akhirnya sembuh oleh mujizat. Tapi tangan orang Farisi yang tetap menggenggam erat batu kekerasan hati, mereka tetap keras hatinya menjadi batu. Dan disinilah istimewanya Yesus, bahwa dia tidak memaksa, dia tetap menghormati pilihan bagi bangsa Yahudi, sekalipun pilihan itu mungkin berujung pada kebinasaan, gitu ya. Santo Ambrosius dari Milan, berhati-hatilah agar dirimu tidak tertular oleh keserakahan atau penistaan agama. Dan
Bagi kita, pesannya jelas gitu ya, dari Santo Ambrosius. Pesannya dari abad keempat masih relevan sampai saat ini gitu ya. Teladan untuk tangan Tuhan yang terulur untuk menyembuhkan maupun tangan Tuhan juga terangkat dalam simbol kebenaran. Dan pesan bagi kita jelas, rentangan tanganmu untuk memberi pada yang miskin dan juga rentangan kepada Tuhan dalam pengampunan. Ini yang ditulis langsung oleh Ambrosius dari Milan ya, saya hanya menerjemahkan saja. Kemudian di akhir Yohanes Chrysostomus sedikit menggugat bahwa Yesus sudah mencoba berbagai macam cara, kata-kata, mukjizat, tapi penyakit mereka tetap tidak terobati. Dan ini adalah kegagalan terbesar dalam sejarah umat manusia mungkin gitu ya, yaitu manusia menolak untuk sembuh. Manusia menolak untuk disembuhkan oleh Kristus sendiri. Kristus mau menyembuhkan, tapi kita yang malah berkubang dalam dosa. Sudah tahu kita sakit, sudah tahu kita dosa, kita menolak untuk sembuh. Penyakit mereka tidak dapat disembuhkan atau malah berarti kita sendiri justru yang menolak untuk sembuh. Maka marilah kita melihat dalam hati gitu ya. Jangan-jangan kita yang menolak untuk sembuh. Dan inilah yang pertama, yaitu Yesus menantang tradisi Sabat Yahudi yang telah kehilangan makna aslinya sebagai hari pembebasan. Sebab itu tradisi harus dinilai berdasarkan buahnya. Apakah tradisi itu menghidupkan atau justru malah membelenggu? Kita masuk poin yang kedua, sedikit lagi, ini hanya 2 slide saja. Relevansi kontemporer ya, seperti biasa. Pertama kita diajak sebetulnya, dunia kita hari ini mungkin mirip dengan rumah ibadat pada saat itu. Penuh dengan mata yang mengawasi, penuh dengan jari yang menuduh, bahkan hati kita yang membatu. Kita hidup di era banyak sekali informasi, tapi barangkali hidup kita jauh lebih terpencil, lebih teralienasi daripada sebelumnya. Begitu. Di tengah area arus cancel culture gitu ya, dan penghakiman yang instan, justru kita dipanggil dengan hati yang lembut, bersedia diubah, tidak dikunci dalam kebenaran sendiri. Yang kedua, Yesus menyembuhkan meski tahu dia akan dibenci. Dan ini adalah kebenaran yang sejati. Bagi saya ini adalah kebenaran yang sejati. Dan hari ini, ironisnya adalah kebenaran itu sering dikorbankan demi banyak hal yang sifatnya kelihatan. Misalkan like and followers, ketakutan akan dikucilkan, keinginan untuk aman secara sosial. Bahkan parahnya beberapa waktu ini banyak sekali perusahaan ataupun artis gitu ya, berani memasang bendera pelangi gitu ya demi dukungan suatu kaum. Tapi apakah mereka tetap bersuara ataukah mereka tetap diam terhadap krisis-krisis yang nyata di hadapan kita saat ini? Perang nuklir, manipulasi ekonomi, krisis pangan, komoditas, dan juga lain sebagainya. Tapi Yesus mengingatkan kita bahwa keberanian itu memang suatu tuntutan dari kasih. Gitu. Gerbang awal agar kasih itu dapat dinyatakan, yaitu menanggung risiko sosial. Hukum tradisi versus kasih. Orang Farisi barangkali pada saat itu terjebak dalam kebenaran tanpa belas kasih. Dan ini adalah suatu ironi yang cukup nyata gitu ya. Dan mungkin kita alami pada saat ini, bahkan dalam rumah ibadat, dalam gereja kita sendiri, barangkali kanan kiri kita tangga sulit untuk makan, tapi ada banyak acara yang begitu mewah untuk bisa terlaksana. Banyak sekali aturan agama gitu ya, kaku, mungkin kesibukan beribadah, mungkin kita patuh pada dogma, tapi mungkin kita kebal terhadap panggilan untuk mengasihi. Dan saya membayangkan gitu ya, mungkin hari ini saya sendiri pun hidup dalam ironisme ironisme Yahudi ini. Dan Yesus mungkin bertanya, loh Leo, kamu itu sudah ngajar Alkitab gitu ya, sudah sharing tentang Alkitab. Bisa nggak uh, saya gitu ya melihat wajah Yesus dalam wajah uh, orang-orang miskin yang saya hindari? Kalau saya bersuara keras melawan dosa-dosa dunia, bisa nggak saya diam untuk mendengar suara tangisan kanan kiri saya, anak yatim gitu ya? Kalau saya membela kemurnian doktrin,
Tapi apakah list eh, pengaduan terhadap sesama itu lebih tebal daripada Alkitab? Nah, mungkin ketika Yesus berdiri di hadapan saya, Yesus akan bertanya demikian gitu pada saya, mungkin pada ibu bapak dan teman-teman sekalian. Dan ini adalah suatu inkonsistensi ya atau ironisme yang sering kita alami dan justru masih sering kita normalisasi. Maka pada akhirnya ada suatu panggilan sebetulnya, panggilan untuk gereja yang memulihkan tangan yang sakit. Dan perikop ini sebetulnya bukan sekedar mukjizat gitu ya, tapi suatu bentuk peran gereja di era postmodern saat ini, dari kekakuan menuju kelembutan, dari ketakutan menuju keberanian. Kita mesti berdiri di tengah tekanan budaya budaya dengan integritas, kemudian dari hukum atau legalisme menuju pada kasih yang sebagai ukuran dari semua aturan. Sabat yang sejati adalah saat kita mengulurkan tangan, baik saat menerima anugerah maupun pada saat kita memberikan pada dunia yang saat ini sedang terluka. Maka hari ini akankah tangan kita terulur seperti si sakit atau malah justru terkepal seperti para penggenggam batu tradisi? Kesimpulannya, iman yang otentik harus siap mengkoreksi tradisi yang bertentangan dengan kasih dan keadilan. Demikian dari saya. Jadi ada tiga hal sebetulnya dari poin yang kedua. Yesus menantang tradisi Sabat Yahudi yang telah kehilangan makna aslinya sebagai hari pembebasan. Kemudian yang kedua, tradisi harus dinilai sebetulnya berdasarkan buahnya. Apakah itu menghidupkan atau membelenggu? Dan iman yang otentik siap mengoreksi tradisi yang bertentangan dengan kasih dan keadilan. Terima kasih. Saya lanjutkan pada poin yang ketiga. Mas Bertus, dipersilahkan. Oke, terima kasih Leo. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga ya.